Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan kita ketemu lagi di pertemuan, bukan pertemuan yang kedua ya, maksudnya tetap masih pertemuan yang pertama, cuman bagian yang kedua. Ya nggak apa-apa lah, dibilang pertemuan yang kedua juga oke gitu kan. Nah di sini kita itu masih belajar sama otomotif juga, cuman bedanya kalau yang pertemuan awal itu kan motor bensin jenis 4 tak gitu kan. Nah kalau yang sekarang itu kita yang belajarnya motor 2 tak. Jadi pada motor 2 tak ini motor di mana dalam penyelesaian kerjanya itu satu siklus pembakaran dia hanya perlu 2 kali langkah torak atau langkah piston gitu ya, dengan satu putaran poros engkol. Jadi beda banget sama kendaraan 4 tak. Bedanya terletak pada yang jelas banget ya. Kalau di kendaraan 2 tak dia hanya 2 kali langkah piston, sedangkan kalau di kendaraan 4 tak dia membutuhkan 4 kali langkah piston. Pada putaran poros engkol dan crankshaftnya aja jelas berbeda banget. Kalau di kendaraan 2 tak dia hanya memerlukan 1 kali putaran poros engkol, sedangkan kalau di motor 4 tak mereka memerlukan 2 kali putaran poros engkol. Jelas ya, kalau di 2 tak mereka hanya perlu setengah sama setengah putaran dari poros engkol sudah selesai. Sedangkan untuk yang motor 4 tak mereka butuh setengahnya itu sampai dengan 4 kali. Jadi 2 kali putaran poros engkol. Oke, di sini saya akan jelaskan bahwa ada gambar berupa proses kerja dari kendaraan 2 tak itu hisap dan juga kompresi, terus ada tenaga langsung buang. Jadi di sana sudah dilihat bahwa hisap dan kompresi mereka sudah gabungkan. Jadi di sini ada anak yang turun-turun ke bawah, itu maksudnya adalah langkah hisap. Jadi mereka masuk campuran bahan bakar dan udara itu melalui ya area ini yang ditunjukkan anak panah ini, bukan anak panah yang warnanya merah, bukan ya, tapi yang hitam itu. Nah, itu masuk di sana. Di sini dijelaskan, saya akan di sini penjelasannya adalah seperti ini. Jadi saat piston bergerak dari TMB ke TMA, di bawah piston terjadi penghisapan campuran bahan bakar. Nah, ini kan tadi kan sudah dikasih tahu bahwa dari TMB menuju TMA di sana akan ada area di mana mereka akan melakukan penghisapan, gitu kan. Campuran bahan bakar dan udara dari karburator gitu. Jadi antara ketika piston menuju ke atas itu ke TMA itu nanti di bagian bawahnya itu sudah ada langkah penghisapan yang akan mencampurkan antara bahan bakar dan juga udara menuju ke bukan menuju ya, dari karburator gitu. Lalu di atas piston terjadi kompresi. Jadi kan pistonnya tuh kan naik dari TMB ke TMA. Jadi sebelum, kalau diperhatikan di sini pada kendaraan 2 tak itu bedanya gini. Kalau di langkah hisap sama 4 tak itu bedanya ketika langkah hisap itu si pistonnya itu bergerak dari, nih ya saya review lagi ya, bergerak dari TMA menuju ke TMB, sedangkan kalau dari sini itu TMB menuju ke TMA gitu kan. Nah, bedanya itu kalian perhatikan, kalau 4 tak dia itu bergerak dari TMA menuju TMB atau titik mati atas menuju ke titik mati bawah, sedangkan kalau yang 2 tak dia bergerak jelas sekali dari TMB menuju ke TMA. Artinya adalah di sini dia akan ada langkah penghisapan itu di jalur yang diberi anak panah ini, yang di bawah ini, yang warna hitam ini, yang kecil-kecil. Nah, ini adalah masuknya campuran antara bahan bakar dan udara. Jelas berbeda banget dengan kendaraan patak. Coba perhatikan. Kalau kendaraan patak dia dibuka oleh klep atau katup atau valve gitu kan. Masuklah semua campuran antara bahan bakar dan udara itu ke dalam ruang blok silinder. Kalau di sini dia belum masuk ke ruang blok silinder, masuk ke ruang Carter gitu, bahasanya itu Carter. Nanti akan saya jelaskan seperti apa lah maksud dan tujuannya itu bagaimana gitu kan. Di sini kita hanya baru pertemuan awal dulu, itu nanti review lebih panjang lagi seperti apa. Nah di sini itu di saat piston terjadi kompresi maka temperatur meningkat sesaat sebelum piston menuju ke TMA dan busi mengeluarkan bunga api. Jadi nanti
busi tetap mengeluarkan bunga api juga, sama seperti empatak gitu kan. Jadi empatak juga hasil ledakannya ya lewat itu juga, busi bunga api. Di dua tak juga sama, busi bunga api gitu kan. Nah, selanjutnya saat piston bergerak dari TMA ke TMB, dari TMA ke TMA, dari TMA ke TMB ya, titik mati atas menuju titik mati bawah, di atas piston terjadi usaha, akibatnya terjadi ledakan. Nah, ini kebalik lagi nih, coba kalian perhatikan. Kalau di sini kan dia dikompresi ya, ditekan gitu kan oleh si piston menuju ke langkah kompresi, jadi dari TMB menuju ke TMA. Kalau di empatak itu langkah kompresi gitu kan, sedangkan kalau di sini itu dari TMB menuju ke TMA gitu, dari TMB malah. Jadi udah awal TMA diledakkan baru langsung ke TMB dia gitu kan. Di saat nih, perhatikan lagi, di saat piston terjadi usaha akibat terjadinya ledakan pembakaran yang diteruskan ke poros engkol atau crankshaft, saluran buang terbuka sehingga gas sisa pembakaran keluar. Nah, ini perhatikan antara tenaga dan buang ini, di sini gambarnya dipisah. Sebenarnya ini satu proses sama. Jadi kalau kalian perhatikan ketika di langkah tenaga ini, oke, gambar yang di tengah ya, perhatikan di langkah tenaga ini mereka pistonnya ini turun gitu dari TMA menuju ke TMB itu kan, dia turun. Nah, kalau turun ini nanti ketika dia sampai ke TMB maka akan terjadi proses pembuangan melalui exhaust atau manifold atau muffler, yaitu knalpot seperti itu. Nah, di sini itu jadi yang di samping kanannya itu ya, yang ada lubang saluran itu, dia itu kalau bagian bawah adalah langkah hisapnya atau tempat masuknya gitu kan. Dan nanti bagian atasnya itu exhaustnya, tempat pembuangannya gitu. Nah, di sini juga kalian perlu perhatikan juga bahwa rongga bilas itu akan terbuka sehingga gas baru masuk ke dalam ruang bakar. Di bawah piston, saluran masuk tertutup akibat gerakan dari piston ya TMA menuju ke, ya di sini tertutup akibat gerakan piston dari TMA menuju ke TMB itu kan, terjadi kompresi bawah yang mendorong campuran bahan bakar dan udara naik ke ruang bakar melalui rongga bilas gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pembakaran keluar, rongga bilas terbuka gitu kan, rongga bilas terbuka. Nah, udah prosesnya seperti itu terus gitu kan, rongga bilas bawahnya itu terbuka, masuklah campuran bahan bakar. Nah, setelah itu keluar lagi melalui exhaust atau manifold atau muffler, knalpot keluar, selesai gitu terus prosesnya seperti itu. Jadi di langkah buang ini masuk ke hisap kompresi lagi gitu kan, buang lagi, hisap kompresi lagi. Pokoknya dua kali, bukan dua kali ya, satu kali putaran poros engkol atau crankshaft dia sudah menghasilkan satu tenaga. Berbeda dengan empat tak, kalau empat tak butuh dua kali putaran crankshaft atau poros engkol itu baru jadi satu tenaga. Seperti itu, jelas banget bedanya ya kalau kalian perhatikan atau kalian apa ya, benar-benar mendengarkan penjelasan saya, itu kalian akan mengerti banget perbedaannya itu dari sana gitu. Oke, jadi dari dua tak ini sama empat tak ini, kalau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan komentar aja gitu kan. Boleh melalui email saya, tanya ke email saya, kirim ke email saya, terus atau kalian melalui YouTube ya, silahkan kalian komentar saja. Pak, saya belum ngerti di sini, atau Mas Hero itu saya belum mengerti di sini gitu kan, tolong diberi penjelasan sedikit bagaimana prosesnya dan apa yang terjadi di sana gitu kan. Insya Allah kami akan jawab dengan cepat gitu ya, karena kami juga berusaha memberikan pembelajaran yang lainnya. Jadi insya Allah kami akan selalu mengeceknya selalu gitu kan. Jadi tinggal kaliannya saja mau belajar atau tidak gitu kan. Kalau kalian mau belajar ya kalian akan mengerti gitu kan dari proses pembelajaran yang saya berikan ini. Tapi kalau kalian hanya ya sudahlah nanti saja gitu kan, atau menunggu gitu kan, itu tidak akan beres-beres. Jadi yang ada malah ya udahlah buat apa gitu kan. Ya sudah, kalau gitu kita akhiri dulu saja pembahasan kali ini ya. Dari
jenis dua taknya ini, nanti kita akan masuk ke dasar teknik kendaraan pada sepeda motor gitu ya. Jadi komponen utama pada kendaraan sepeda motor itu apa saja, dan mungkin menghitung cc nanti kalau cukup gitu kan pembahasannya. Eh, yang penting tidak membuat kalian pusing dulu pembelajaran kali ini. Oke, itu dari dua tak. Jadi intinya atau kuncinya adalah dua tak itu untuk menghasilkan satu tenaga mereka membutuhkan dua kali langkah piston dan satu kali putaran poros engkol atau crankshaft. Oke, thank you. Saya Hiro itu. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube, dan jangan lupa belajar terus ya, karena saya juga orangnya selalu mau tahu untuk belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.